Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Pengukuran Kinerja Sektor Publik kelas A yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Dara Arumi Puspapertiwi. Yang kedua ada Nurali Faharsy. Yang ketiga ada Belda Rohmania. Yang keempat ada Dia Jenggaluh. Dan yang terakhir ada Dina Nurmayah Sari. Di sini kami akan menjelaskan tentang menciptakan pertanyaan kinerja utama. Slide pertama akan dijelaskan oleh Nurali Faharsy. Untuk Nurali Fah, dipersilakan. Yang pertama, tentang pengertian pertanyaan kinerja utama atau KPQ. KPQ atau Key Performance Question adalah pertanyaan manajemen yang menangkap dengan tepat apa yang ingin kita ketahui orang tentang kinerja organisasi dan setiap elemen strategis, dan tujuan pada peta pencapaian nilai. KPQ dapat meningkatkan kinerja yang didasarkan pada pembelajaran dari adanya pertanyaan. Dengan adanya pertanyaan, kita dapat mengetahui data apa yang kita perlukan dan mengetahui cara terbaik untuk mengumpulkan data tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dia Jenggaluh. Baik, untuk materi selanjutnya adalah bagaimana pertanyaan dapat memandu kita ke indikator yang tepat. Dalam hal ini ada 4 poin. Yang pertama, ada manajer organisasi mengidentifikasi hanya pada pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar ingin mereka jawab. Kedua, KPQ yang dihasilkan adalah seberapa baik kemajuan dari mitra kerja mereka. Yang ketiga, untuk menuju indikator yang tepat dalam buku ini tidak menggunakan survei yang sama seperti sebelumnya, karena tidak suka mengumpulkan data-data yang tidak perlu. Untuk yang keempat, memiliki cara terbaik untuk tahapan ke depan, yaitu meminta suatu penilaian dari relationship manager atau manajer akun mereka. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Dina. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekuatan pertanyaan. Yang pertama, membuka kunci percakapan dan memicu dialog. Yang kedua, mengizinkan kita untuk menentang status quo. Yang ketiga, membangun budaya keterlibatan dan akuntabilitas. Kemudian yang keempat, mengarah pada refleksi, wawasan baru, pembelajaran, dan peningkatan kerja. Kemudian yang kelima, memungkinkan kita untuk merancang PI yang bermakna. Kemudian yang keenam, membantu kita berpikir jernih, logis, serta strategis. Yang ketujuh, membangunkan dan memfokuskan perhatian kita. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Belda. Baik, ada 10 langkah untuk merancang KPI yang baik dan benar. Yang pertama, rancang antar 1 dan 3 KPI untuk setiap tujuan di strategis divisi M. Yang kedua, pastikan KPI terkait dengan kinerja. Yang ketiga, libatkan orang dalam pembuatan KPI Anda. Yang keempat, buat KPI yang pendek dan jelas, tidak mengandung jargon. Yang kelima, KPI harus menjadi pertanyaan terbuka. Yang keenam, KPI harus fokus pada masa kini dan masa depan. Yang ketujuh, perbaiki dan tingkatkan KPI Anda saat menggunakannya. Yang kedelapan, gunakan KPI Anda untuk merancang PI yang relevan dan bermakna. Yang kesembilan, gunakan KPI untuk menyempurnakan dan mentang PI yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dara Arumi. Baik, selanjutnya ada kegunaan dan contoh KPI. KPI juga digunakan untuk meningkatkan pelaporan, komunikasi, dan peninjauan informasi kinerja. Contoh-contoh KPI sebagai berikut. Yang pertama, seberapa efektif strategi komunikasi. Yang kedua, sampai sejauh mana kita berhasil mempromosikan layanan kita. Yang ketiga, seberapa baik kita berinovasi pada penawaran layanan kita. Yang keempat, sampai sejauh mana kita mampu mempertahankan pelanggan yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang kelima, seberapa baik kita berkomunikasi dalam organisasi, dan masih banyak lagi. Lalu yang terakhir, ringkasan dari materi KPI. Pertanyaan adalah dasar untuk pembelajaran dan peningkatan. Peningkatan kinerja didasarkan pada pembelajaran. Pembelajaran yang dalam dan signifikan terjadi hanya sebagai hasil refleksi. Dan refleksi tidak mungkin terjadi tanpa pertanyaan. KPI merupakan inovasi baru dalam bidang manajemen kinerja perusahaan yang memungkinkan untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, mengartikulasikan kebutuhan informasi yang akan bantu mengidentifikasikan PI yang sesuai dengan kinerja perusahaan, meningkatkan pelaporan, komunikasi, dan peninjauan informasi kinerja. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.